Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Televisi Hukum dan kita masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Young Committee Lawyer, Young Lawyer Committee dari Peradi, yaitu Mas Fendi Jonathan. Mas Fendi, tadi kita bicara mengenai bagaimana kita bisa melanjutkan gugatan atau tuntutan terhadap penjual online yang diduga menipu itu dari ranah pidana ke perdata. Apa yang harus kita siapkan apabila kita memang merasa harus melanjutkan tuntutan tersebut ke ranah perdata untuk mendapatkan ganti rugi imaterial itu? Nah, biasanya kan kalau untuk gugatan perdata, kita dari pidananya kita selesaikan dulu. Adanya satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Misalkan sudah terbukti dia melakukan penipuan, sudah diputus bersalah. Nah, hasil putusan itu yang kita jadikan dasar bukti untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada penjual. Tidak bisa berjalan paralel. Misalkan kita sudah dapat ada taruhlah jurisprudensi kasus serupa yang bisa kita jadikan dasar untuk menuntut secara perdata gitu. Bisa, itu bisa. Ya? Cuman bukti yang kita ajukan kan pasti akan diuji kembali. Akan tetapi kalau dengan menggunakan kita maju dengan pidana terlebih dahulu setelah diputus, itu putusan itu tidak perlu diuji lagi. Oke. Itu Jadi apa yang sudah diputuskan di pidana bisa menjadi bahan buat perdata dan tidak perlu diuji lagi. Maksudnya tidak perlu diuji lagi bagaimana dengan misalkan kalau ditemukan bukti kurang atau apa gitu? Bukti kurang itu kita hanya ada di pidananya. Kalau tadi kita bicara pidananya. Kalau bukti kurang tidak mungkin berlanjut pidananya. Gitu. Berarti konteks perdata itu kalau sudah ada bukti yang kuat dari pidana tinggal dipindahkan atau tinggal dilanjutkan aja ya ke konteks perdata. Tinggal gitu dilanjutkan saja. Jadi isi putusannya itu yang akan dipakai nantinya untuk gugatan perdata. Yang dibilang tadi tidak perlu diuji lagi artinya tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Oke. Berarti tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan diminta untuk mengajukan dalil atau semacam dasar baru lagi kenapa kita mengajukan perdata gitu ya? Dalilnya tetap sama. Dalilnya adalah kalau harus dibedakan antara pidana dan perdata. Kalau di perdata itu hanya ada dua, gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan melawan prestasi. Tinggal dilihat dari konteks case-nya. Apakah case-nya ini ada kontraknya atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada kontrak, apa yang kita harus lakukan? Kalau tidak ada kontrak, artinya gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Bukan gugatan melawan prestasi. Apakah yang percakapan dengan kan biasanya kita juga melakukan percakapan kan dengan si pedagang itu ya, oknum pedagang ini di WA atau bahkan di email, transaksi tawar-menawar atau bahkan sudah konteks persetujuan jual beli di situ. Apakah itu bisa menjadi dasar yang tadi kita samakan dengan dokumen kontrak? Bisa ya? Bisa. Karena dari Undang-Undang ITE itu sudah ada namanya dokumen elektronik dan itu diakui secara sah di pengadilan. Berarti artinya kalaupun dokumen itu tidak ikut serta dalam tuntutan pidana misalkan, itu bisa kita tambahkan di perdata sebagai bukti tambahan atau gimana? Bisa diajukan sebagai bukti tambahan, nanti akan diuji keabsahannya. Kemudian kita bisa ajukan juga saksi ahli bisa kita ajukan di situ nantinya. Artinya tidak menutup kemungkinan dalam lanjutan gugatan perdata kita bisa menambah bukti-bukti baru yang tidak masuk dalam gugatan pidana sebelumnya. Sebagai penguat dalil tuntutan gitu ya. Pertanyaan, adakah maksimum atau minimum jumlah dari kerugian yang bisa kita tuntut dari si oknum penjual online yang melakukan penipuan ini? Kalau gugatan material udah pasti nyata apa yang dia keluarkan itulah kerugiannya nyata. Kalau immaterial itu yang tidak ada batasannya. Gitu. Biasanya gugatan material sudah ada kerugian, sudah buang waktu banyak, kemudian stres, uang banyak hilang karena ditipu. Nah itu. Ya karena kan pernah ada case dia butuh obat gitu ya, kemudian ada oknum penjual yang mengaku bisa bla 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 gitu, dia membeli dengan harga mahal. Obat tidak sampai, sementara yang sakit akhirnya meninggal dunia. Nah, itu konteks kerugian imaterial tadi bisa dituntut tidak terbatas ya. Nah, pada saat kita mengajukan itu, apa yang harus kita siapkan agar tuntutan imaterial itu paling tidak bisa terpenuhi? Jelas kalau tuntutan imaterial itu tetap harus ada satunya bukti pendukung yang harus diajukan ke pengadilan. Khususnya kalau misalkan tadi tentang sampai orang meninggal, ya dibuktikan saja. Akibat karena obat ini tidak sampai, tidak ada, kita ditipu
ditipu sama penjual mengakibatkan orang ini meninggal. Jadi bukti medis, surat kematian dan lain-lain diajukan di persidangan. Artinya ada konteks sebab akibat juga yang harus jelas ya, tidak sembarangan. Betul. Kalaupun kita tidak melanjutkan ke perdata, apakah kita bisa mengklaim kerugian material tadi dipidana? Tergantung dari pada saat kita membuat laporan di kepolisian. Pasal apa yang kita terapkan di sana? Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah Undang-Undang ITE atau KUHP? Gitu. Cuman biasanya pidana itu adalah hukumannya hukuman badan. Hukuman badan. Kalau perdata kan tuntutan ganti rugi. Tapi biasanya ada juga di pidana itu putusan pidananya bahwa hakim memerintahkan kepada penjual untuk mengembalikan uangnya. Ke si penuntut ya, penggugat pembeli, gitu ya. Dan itu emang sering terjadi nggak sih bahwa ada putusan yang mengembalikan kerugian itu? Ada. Ada ya? Ada. Nah kalau praktek itu ada, mana yang lebih kuat menurut pengalaman Mas Fendi sendiri? Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP, atau ITE, atau gabungan ketiganya? Tergantung dilihat dari perkaranya. Kalau kita bicara dengan online shop sendiri, artinya yang harus paling utamakan adalah Undang-Undang ITE. Gitu. Karena kan kita asas hukumnya kan lex specialis, retrograde lex generalis. Gitu. Jadi undang-undang khusus harus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum. Gitu. Dalam prakteknya sendiri, apakah memang sering digunakan undang-undang ITE itu? Kalau memang terkait dengan online shop, pastinya undang-undang ITE yang akan dipakai. Karena semuanya serba dokumen elektronik. Jadi pemilihan pasal, pengajuan tuntutan atau gugatan itu sangat-sangat tergantung pada undang-undang atau peraturan mana yang kita gunakan gitu ya, kira-kira. Nah, pertanyaannya lagi, bila saya merasa dirugikan, langkah apa yang saya harus lakukan pertama ke polisi setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat tadi? Apakah dalam diskusi dengan penyidik, saya juga bisa menyampaikan bahwa saya ingin tuntutan ini dikenakan pasal demikian, atau itu adalah hak prerogatifnya penyidik? Biasanya alangkah lebih baik memang korban ini didampingi oleh orang yang ahli dan mengerti hukum. Contohnya misalkan pengacara. Jadi mereka yang akan mengulas terlebih dahulu unsur pasal mana yang terpenuhi. Itu kalau memang misalkan online shop akun palsu, bisa menggunakan Undang-Undang ITE. Kemudian kita bawa itu ke kantor polisi bahwa kita mau melaporkan kepada A, misalkan tuduhan pasal dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE pasal sekian. Itu kita yang mengarahkan, nanti yang akan menjadi perdebatan dengan kepolisian. Kalau bukti-buktinya cukup ya akan dipakai pasal itu. Kalau konteksnya barang diterima tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian kita melapor, itu konteksnya yang kita gunakan ITE duluan atau KUHP duluan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Kalau kita bicara barangnya sampai, itu beda tipis dengan perdata. Belum tentu itu pidana. Gitu. Misalkan handphone, saya beli handphone, tapi ternyata pas sampai LCD-nya rusak. Itu. Atau merek lain misalkan yang datang. Atau merek lain yang datang, gitu kan. Nah itu kalau itu kita bisa, kalau merek lain yang datang itu bisa penipuan. Gitu. Tapi kalau dengan merek jenis yang sama, tapi kondisinya tidak sesuai, cacat atau apa, itu masih bisa pidana, bisa harus dengan bukti yang cukup kuat, bisa juga itu perdata karena one prestasi. Iya. Berarti tapi kalau tadi menarik nih, kalau misalkan barang yang diterima tidak sesuai dengan janji, tidak sesuai dengan deskripsi awal, bahkan sangat berbeda, kita bisa melanjutkan itu menggunakan pasal penipuan jadinya. KUHP berarti. Kalau online shop, kita pertama pasti yang kita lihat Undang-Undang ITE. Pasti itu ya? Pasti Undang-Undang ITE. Itu karena Undang-Undang ITE ada tuh yang mengatur. Jadi dilarang untuk mendistribusikan atau mengiklankan yang barang yang merugikan konsumen, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Artinya tetap ya bahwa rujukan awal adalah di Undang-Undang ITE gitu ya. Walaupun ke bawahnya bisa jadi dijungtokan atau disubkan pasalnya ke KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah ini menarik Mas Beni, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya mengenai konteks apa sih hak konsumen
yang harus harus kita sama-sama lihat, yang harus sama-sama kita pahami sebelum benar-benar kita melakukan jual beli online dan juga mengambil langkah hukum bila kita merasa sebagai korban yang ditipu gitu ya. Kita akan kembali. Dan pemirsa Televisi Hukum, perbincangan kita akan masih lanjut dengan Mas Fendi Jonathan dari Young Lawyer Committee Peradi, dan kita akan segera membahas lebih lanjut lagi tentang apa yang menjadi hak Anda sebagai konsumen dalam jual beli online. Kami segera kembali.